Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mani Wahyu. Untuk video kali ini kita akan membahas dan menyelesaikan soal-soal pilihan ganda pada materi IPS kelas 7 pada bab 1. Seperti yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa untuk video berikutnya kita akan menyelesaikan soal-soal. Maka untuk video kali ini kita akan menyelesaikan soal dari nomor 1 sampai nomor 10 pilihan ganda pada bab 1. Tapi sebelum lanjut kepada soal nomor 1, saya mengajak kepada kita semua atau teman-teman, adik-adik, serta guru seluruh Indonesia untuk mensubscribe channel saya ini, channel saya Mani Wahyu. Jangan lupa juga like, komen, serta share supaya teman-teman yang lain juga bisa mengetahui materi-materi yang ada di pelajaran IPS. Oke, kalau sudah di subscribe, kita akan lanjut kepada soal nomor 1. Di soal nomor 1 ini, seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A. Kemudian ada pembangunan pasar B yang jaraknya lebih dekat sehingga si ibu tadi beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai apakah A dapat dipindahkan atau kemudahan transfer, atau transferability, B keterhubungan atau connectivity, kesempatan antara atau intervening opportunity, D saling melengkapi atau complementary. Jadi soal nomor 1 ini memberikan kita contoh sehingga kita bisa memahami apakah contoh tersebut kasus dikenal sebagai kasus apa. Karena di sini sudah ada 4 pilihan. Untuk menjawab soal ini, kita harus melihat penjelasannya satu persatu. Ya, dapat dipindahkan atau kemudahan transfer itu sangat bergantung pada sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Contoh kasusnya, seorang akan menjual sayur dari wilayah A ke wilayah B karena jalannya kurang memadai, maka seorang ibu tersebut tidak jadi menjual ke wilayah B. Jadi di penjelasan dapat dipindahkan ini berkaitan dengan sarana dan prasarana sehingga tidak cocok dengan contoh kasus di atas. Kemudian saling melengkapi atau komplementari ini terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas. Untuk saling melengkapi ini akan terjadi contoh kasusnya jika ada wilayah A atau wilayah B yang saling menjual berbeda komoditas. Seperti di wilayah A menjual ikan, di wilayah B menjual sayur, sehingga saling melengkapi. Tidak cocok juga dengan contoh di atas. Kesempatan antara atau intervening opportunity merupakan suatu lokasi yang untuk membeli ikan, namun karena ada wilayah hijau yang lebih dekat, maka wilayah A beralih ke wilayah C. Iya, saya kira ini cocok dengan contoh kasus di atas karena ada alternatif baik untuk beralih ke yang lebih dekat. Maka jawaban di nomor 1 ini yang benar adalah kesempatan antara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Kayu rotan banyak ditemukan di wilayah berikut ini, yaitu A. Kalimantan, B. Lampung, C. Papua, D. Sulawesi. Nah, di sini jawabannya adalah A. Kalimantan. Kenapa bisa jawabannya Kalimantan? Silakan simak
simak dan penjelasannya ini. Flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Kelompok Indomalayan atau kawasan Indonesia Barat yang meliputi pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali, dan banyak menghasilkan berbagai jenis rotan. Kemudian kelompok Indo-Australian atau kawasan Indonesia Timur dengan pulau-pulau yang termasuk di dalamnya adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang banyak terdapat hutan kayu putih. Jadi di pilihan A, B, C, D ini yang paling cocok adalah Kalimantan karena di dua kelompok besar ini salah satunya adalah Kalimantan penghasil rotan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Indonesia berada di wilayah tropis yang memiliki ciri sebagai berikut ini, yaitu kelembapan udara rendah, suhu udara tinggi, curah hujan tidak merata, sering terjadi badai tropis. Ya, silakan simak penjelasannya untuk menjawab soal nomor 3 ini. Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. 1. Iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah. Setiap periode waktu, satu periode berubahan 6 bulan. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, berpotensi terjadinya turun hujan karena memiliki suhu yang tinggi dan mengakibatkan penguapan yang tinggi. 3. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas sehingga banyak menimbulkan penguapan hingga terjadi hujan. Jadi penjelasan ini memungkinkan di Indonesia itu hujannya tidak merata karena adanya 3 iklim ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah C. Di Indonesia itu curah hujannya tidak merata. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Umumnya masa paceklik ikan bagi nelayan di Indonesia itu terjadi pada bulan tertentu. Salah satunya adalah A. Januari, B. Agustus, C. Mei, D. Juni. Nah, jawabannya di sini adalah A. Bulan Januari. Nah, untuk mengetahui kenapa jawabannya adalah Januari, simak penjelasannya. Pada saat musim hujan di Indonesia itu terjadi pada bulan Oktober sampai April. Dari Oktober tahun sebelumnya sampai April tahun berikutnya. Angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi angin barat atau disebut angin muson barat. Peristiwa sebaliknya juga terjadi pada saat musim kemarau, yaitu pada bulan Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Jadi harus dipahami bahwa masa paceklik itu adalah di mana masa ikan sangat mahal atau para nelayan itu sulit mendapatkan ikan karena masa paceklik ini terjadi pada musim hujan atau di sekitaran bulan Oktober sampai April. Karena di masa ini ombak sangat besar, badai selalu terjadi di masa bulan Oktober sampai April ini. Sehingga di bulan Januari itu adalah salah satu bulan di mana terjadinya turun hujan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A atau bulan Januari. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika kalian atau kita perhatikan peta sebaran curah hujan di Indonesia, maka akan ditemukan pola A. Umumnya curah hujan sangat besar di daerah pantai. B. Semua wilayah di Indonesia curah hujannya sangat tinggi. B. Bagian utara setiap pulau curah hujannya rendah. D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Ya, silakan simak pembahasannya. Curah hujan di Indonesia secara umum terbilang tinggi namun tidak merata. Curah hujan di Indonesia adalah
2.500 mm per tahun. Namun demikian, angka tersebut bervariasi. Di setiap daerahnya, keuntungan dari memiliki curah hujan yang tinggi adalah bisa melaksanakan aktivitas pertanian secara maksimal. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara tropis dengan sinar matahari yang cukup. Hal ini disebabkan Indonesia berada di daerah tropis yang menyebabkan Indonesia mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Nah, di sini jawabannya itu adalah D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Jadi rekomendasi di sini saya sampaikan kepada adik-adik atau teman-teman guru saya Indonesia untuk melihat lebih jelasnya peta sebaran curah hujan, karena di backgroundnya ini tidak terlalu jelas tulisannya atau angka-angkanya peta sebaran hujan tersebut. Tetapi jawaban yang paling benar itu adalah jawaban D. Umumnya bagian barat pulau curah hujannya lebih tinggi dari bagian timur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat dibandingkan dengan daerah lainnya adalah Pulau Jawa lebih padat atau lebih banyak penduduknya dibanding pulau lainnya. B. Pulau Jawa sangat subur. D. C. Sudah menjadi kebijakan pemerintah. D. Pulau Jawa lebih kaya akan sumber daya alam dibandingkan pulau lainnya. Ya, jawabannya adalah B. Pulau Jawa sangat subur. Ya, silakan ke teman-teman simak penjelasannya kenapa salah satu faktor yang menyebabkan Pulau Jawa lebih padat dibandingkan daerah lainnya itu adalah Pulau Jawa sangat subur. Jadi wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Salah satunya adalah Pulau Jawa yang kepadatan penduduknya sangat tinggi dikarenakan daerah dan tanahnya yang subur serta telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Dengan tanahnya yang subur, sehingga penduduk tidak melakukan perpindahan dan ingin menetap sehingga menyebabkan kepadatan penduduk. Jadi itulah alasannya kenapa Pulau Jawa itu sangat padat dibandingkan dengan daerah lainnya, karena Pulau Jawa itu adalah pulaunya sangat subur. Jadi jawaban yang di sini yang paling benar adalah B. Pulau Jawa sangat subur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Rumah adat di Papua dikenal dengan nama apakah A. Lamin, B. Banjar, C. Honai, D. Musalaki. Oke, menjawab soal nomor 7 ini silakan kita dengarkan penjelasannya. Lamin adalah rumah adat Kalimantan Timur. Jadi Lamin tidak termasuk rumah adat Papua. Kemudian Banjar adalah rumah adat Kalimantan Selatan. Oke, tidak, bukan juga rumah adat Papua. Kemudian Honai adalah rumah adat Papua. Oke, jadi jawaban yang paling benar di sini adalah Honai, rumah adat Papua. Jadi Musalaki sudah barang tentu Musalaki bukanlah jawabannya, maka yang paling benar jawabannya adalah bagian C, Honai. Kita lanjut ke soal nomor 8. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis, yaitu A. Sebagai sumber kayu bakar, sebagai tempat wisata, sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, sebagai tempat memancing ikan. Oke, kita pahami soalnya. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis. Jadi yang diminta soal ini adalah fungsi ekologisnya mangrove itu apa? Oke, kita akan jawab, tetapi dengarkan penjelasannya. Ada dua fungsi hutan mangrove, hutan bakau, fungsi ekologis, kemudian fungsi ekonomis. Jadi saya duluankan fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis adalah berupa nilai ekonomis dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kemudian fungsi ekologis sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan dan berkembang biak serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Jadi jawaban yang paling benar
Fungsi ekologisnya itu adalah sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup. Oke, jadi jawaban yang paling benar adalah C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Dilihat dari pejenisnya, terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia. Secara ekonomi, terumbu karang bermanfaat sebagai A. Daerah tujuan wisata, tempat ikan berlindung, C. Sebagai tempat hidup berbagai makhluk hidup, D. Tempat berkembang biaknya ikan. Oke, silakan simak penjelasannya. Dua manfaat terumbu karang yaitu manfaat ekologis, yaitu sebagai keanekaragaman hayati dan pelindung lingkungan pantai. Kemudian manfaat ekonomis, yaitu sebagai sumber makan, obat-obatan, serta wisata bahari. Jadi yang jawaban yang paling benar di sini adalah A. Daerah tujuan wisata atau wisata bahari. Lanjut ke soal nomor 10. Contoh berikut merupakan bentuk dari interaksi keruangan, yaitu A. Seorang pergi berbelanja ke kota, B. Makanan khas Jepang banyak disukai di Indonesia, C. Rumah permanen dari beton banyak juga dibangun di pedesaan yang tadinya menggunakan bahan kayu dan bambu, D. Banyak lahan pertanian berubah menjadi pemukiman. Oke, kita akan jelaskan supaya bisa kita jawab soal nomor 10 ini. Interaksi keruangan adalah konsep yang memberikan gambaran mengenai adanya kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antara komponen ruang muka bumi, baik antara faktor alami, faktor alam dengan manusia, alam dengan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Ya, contohnya penduduk kota yang membeli bahan makanan dari desa, penduduk desa yang datang ke kota untuk mendapatkan layanan kesehatan, petani menjual hasil sawahnya ke daerah lain, wisatawan mengunjungi lokasi wisata yang berbeda pulau. Jadi di sini kita harus pahami bahwa interaksi keruangan itulah interaksi dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Maka yang paling tepat di sini adalah A. Seorang pergi berbelanja ke kota. Jadi jawaban di sini adalah A, saudara sekalian. Oke. Sudah kita selesaikan menjawab soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga bisa kita pahami, bisa kita mengerti, sehingga ketika kita dapat soal begini bisa kita jawab dengan cepat dan benar. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua video kali ini. Kemudian video berikutnya kita akan lanjut lagi untuk menyelesaikan soal esai yang ada di bab 1 pada materi kelas 7. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.